Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 dari R004 semester 2 akan mencoba menjelaskan mengenai materi kelas 6 sekolah dasar pada semester 2 dengan beranggotakan saya Dasma Prasetyo, Rosa Novia, dan juga Omri Maria Yuda Purba. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya Dasma Prasetyo dengan NIM A1D11949. Materi pertama yakni mengenai tema 6. Nah, sebelum menuju ke tema 6, ada baiknya kita mengetahui bahwasanya di dalam mata pelajaran yang terdapat di buku sekolah dasar itu sekarang sudah dijadikan satu, yakni terdapat beberapa mata pelajaran seperti IPA, Matematika, dan PKN dan IPS itu dijadikan ke dalam satu buku ajar. Tidak sama dengan seperti sebelum-sebelumnya yang memang setiap mata pelajaran memiliki buku-bukunya tersendiri. Nah, di sini berlaku juga untuk mata pelajaran konsep dasar ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini ada 4 tema yang akan kami jelaskan dari pelajaran konsep dasar IPS di sekolah dasar. Tema pertama atau tema 6 di sini yaitu mengenai menuju masyarakat sejahtera. Di tema 6 ini terdapat beberapa subtema lagi. Yakni yang pertama ada subtema 1 mengenai masyarakat peduli lingkungan. Yang kedua ada subtema 2 yaitu membangun masyarakat sejahtera, dan yang ketiga ada subtema membangun masyarakat sejahtera dan juga negara kuat. Nah, langsung saja kita menuju ke pembahasannya yang pertama. Yakni tema pertama, masyarakat peduli lingkungan. Di sini guru akan memberikan contoh kepada siswa bahwasanya siswa sekolah dasar atau siswa kelas 6 itu merupakan bagian dari masyarakat. Jadi di sini banyak sekali bagian yang dapat dilakukan oleh siswa tersebut untuk dapat peduli terhadap lingkungan. Karena apa? Karena di tema pertama ini itu menuju masyarakat sejahtera dengan subtema masyarakat peduli lingkungan. Jadi di sini masyarakat atau siswa itu diharapkan atau dapat melakukan kegiatan yang bersifat peduli terhadap lingkungan. Kegiatan yang bersifat peduli terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai masyarakat dan juga warga negara dalam mengisi kemerdekaan. Nah, dengan adanya kegiatan ini, maka makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia itu yakni pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Nah, di sini kita sebagai rakyat yang sudah merasakan kemerdekaan wajib mengisi kemerdekaan tersebut. Salah satunya yaitu dengan menjaga lingkungan. Dalam materi ini juga disinggung mengenai sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini terdapat pula satu contoh yang diambil dalam rangka pembelajaran materi ini, yaitu mengenai cerita Kampung Rawajati. Nah, di sini dari contoh cerita ini dijelaskan bahwasanya di setiap kampung itu harus membuat atau menjaga supaya lingkungan dalam keadaan bersih atau kondusif. Hal ini terlihat karena kesadaran warganya yang cukup tinggi dalam rangka untuk mengelola sampah dengan bijak, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengelola sampah, baik yang bisa dihancurkan atau tidak bisa dihancurkan, organik atau anorganik, dan lain sebagainya. Ada juga contoh yang kedua dalam hal ayo membaca, yakni mengenai kerukunan warga Kampung Rejo di Provinsi Papua. Di sini pada dasarnya menyinggung mengenai bagaimana warga di sana hidup rukun. Selanjutnya, dalam materi ini juga terdapat evaluasi, yaitu pilihan ganda.
yakni yang membahas mengenai tadi masyarakat peduli lingkungan. Pada subtema 1 terdapat 10 soal pilihan ganda dan juga 5 soal pilihan esai. Yakni selanjutnya ada subtema 2, yaitu membangun masyarakat sejahtera. Dalam subtema kedua ini dibahas mengenai hak sebagai warga negara Indonesia dan juga kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Hak di sini adalah sesuatu yang menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang. Jadi hak warga negara Indonesia ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak yang dimiliki oleh seseorang tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain. Nah, jadi setiap warga Indonesia contohnya berhak mendapat perlindungan hukum, hak pendidikan, dan lain sebagainya. Selain itu pula di sini ketika kita sudah melaksanakan hak kita, maka kita akan mendapatkan kewajiban yang harus kita dapat. Contohnya kewajiban untuk memperoleh pendidikan yang layak, penghidupan yang layak, dan lain sebagainya. Ada beberapa contoh hak-hak warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yaitu contohnya mendapat perlindungan hukum, yaitu pasal 27 ayat 1, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, ikut serta dalam upaya bela negara, dan juga kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran. Selain itu pula, di materi ini terdapat cerita yang membahas mengenai kerajinan membatik ibu PKK di tempat tinggal Siti. Nah, di sini cerita yang isinya mengenai kegiatan membatik itu menekankan kepada bahwasanya batik adalah sebuah warisan atau budaya atau warisan budaya benda yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Selain itu pula di dalam kegiatan ini banyak sekali masyarakat yang bergabung sehingga ia mampu memperoleh pekerjaan dan juga penghidupannya yang layak. Masyarakat dapat menjalankan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat. Baik, selanjutnya adalah mengenai subtema ketiga, yaitu membangun masyarakat sejahtera dan juga negara kuat. Disinggung pula di dalam tema ini, yakni mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ada sebuah cerita di sini, yakni mengenai Udin yang mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia di halaman sekolah. Mengikuti kegiatan ini merupakan suatu kewajiban ataupun juga bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia. Nah, sehingga dengan adanya kegiatan upacara bendera ini akan tumbuhlah rasa tanggung jawab, rasa nasionalisme, rasa patriotisme, dan rasa bela negara kepada negara kita, negara Republik Indonesia. Selanjutnya, subtema berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Rosa Novia. Saya Rosa Novia dengan NIM A1D119123. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Dasma Prastyo mengenai pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar kelas 6 semester 2. Di sini saya akan membahas mengenai tema yang kedua dan juga tema yang ketiga. Adapun tema yang kedua yaitu mengenai kepemimpinan dan tema yang ketiga mengenai bumiku. Untuk tema yang kedua ini terdiri atas 3 subtema. Subtema yang pertama yaitu mengenai pemimpin di sekitarku, subtema yang kedua mengenai pemimpin idolaku, dan subtema yang ketiga mengenai ayo memimpin. Untuk subtema yang pertama di sini membahas beberapa materi, di antaranya yang pertama yaitu peran Indonesia dalam sektor ekonomi di ASEAN. Seperti teman-teman ketahui bahwasannya ASEAN adalah persatuan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Dan peran Indonesia sendiri dalam sektor ekonomi di ASEAN adalah Indonesia sebagai negara penyedia pangan di ASEAN. Di mana seperti teman-teman ketahui bahwasannya Indonesia ini kaya akan kekayaan alamnya sehingga Indonesia dijadikan sebagai negara penyedia cadangan makanan di ASEAN. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN.
salah satu perannya yaitu melakukan pengiriman duta dan konsulat sebagai wakil pemerintahan dan menjaga stabilitas politik di ASEAN. Kemudian, untuk subtema yang kedua mengenai pemimpin idolaku. Di sini ada beberapa materi juga. Yang pertama yaitu peran Indonesia dalam lingkup atau dalam bidang sosial dalam lingkup ASEAN. Di sini salah satu peran Indonesia itu adalah menyepakati pembentukan ASEAN Ministerial Meeting on Women atau AMMW, di mana ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, pemajuan, dan perlindungan antara hak-hak perempuan. Kemudian, materi yang kedua yaitu mengenai peran Indonesia dalam bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Salah satu perannya yaitu menjalin kerjasama sektor kebudayaan dan penerangan. Salah satu contoh kerjasamanya yaitu melalui festival-festival lagu ASEAN ataupun dengan siaran-siaran program televisi secara bersama. Kemudian untuk subtema yang ketiga mengenai Ayo Memimpin, di sini juga ada beberapa tema. Salah satu temanya yaitu mengenai kerjasama dalam pendidikan antara negara di ASEAN, di mana ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara ASEAN. Salah satu contoh untuk mencapai tujuan ini adalah dengan melakukan pertukaran pelajar dan juga mahasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara ASEAN. Baiklah, untuk tema yang ketiga yaitu mengenai bumiku. Di sini ada beberapa subtema. Yang pertama yaitu mengenai perbedaan waktu dan pengaruhnya. Di sini ada beberapa materi. Yang pertama yaitu karakteristik geografis dari negara ASEAN. Di sini Indonesia sendiri itu terletak antara benua Asia dan juga benua Australia, dan juga terletak antara Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik, di mana kawasan Asia Tenggara ini terletak antara 28 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 92 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Adapun kenampakan alam yang ada di ASEAN ini atau yang ada di negara-negara ASEAN ini terdiri atas dataran tinggi, dataran rendah, sungai, danau, dan pegunungan. Sebagian besar negara-negara di ASEAN ini juga memiliki kawasan perairan yang luas, sehingga pada musim-musim tertentu memiliki iklim tropis yang tinggi. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu mengenai kondisi geografis negara-negara ASEAN dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai organisasi ASEAN. Organisasi ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, di mana organisasi ini bergerak dalam bidang politik, budaya, sosial, ekonomi, dalam bidang pendidikan, maupun dalam bidang militer. Baiklah, untuk subtema yang kedua mengenai bumiku dan musimnya. Seperti teman-teman ketahui, di negara-negara di belahan dunia ini ada yang memiliki 4 musim, di antaranya musim semi, musim gugur, musim dingin, dan juga musim panas. Namun, di Indonesia sendiri, karena Indonesia berada di daerah tropis, sehingga Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Untuk materi yang terdapat di dalam subtema yang kedua ini, yang pertama yaitu hubungan antara kondisi geografis dan juga sosial budaya di negara-negara ASEAN. Kemudian, materi yang kedua yaitu mengenai kondisi sosial budaya di negara Vietnam dan juga negara Thailand. Kemudian untuk subtema yang ketiga yaitu mengenai bumi, matahari, dan bulan. Di sini mencakup beberapa materi. Yang pertama yaitu menganalisis hubungan antara keadaan geografis dan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu mengenai mencari informasi penting dalam bacaan dan menyatukan bacaan tersebut dan menganalisis perbedaan antara keadaan geografis maupun keadaan ekonomi di negara-negara ASEAN.
Mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya mengenai tema yang keempat akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Omri Mareyuda Purba. Baik, saya Amri Mardo Purba dengan NIM A1D1 19148. Di sini saya akan menjelaskan tema 4 yaitu menjelajah angkasa luar. Menjelajah angkasa luar ini dibagi menjadi 3 subtema, yaitu subtema 1 modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Modernisasi dalam masyarakat Indonesia ini dibagi menjadi 2 poin. Poin pertama yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di sini merupakan salah satu upaya manusia menentukan cara yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan zaman menyebabkan banyak cara dan peralatan lama yang sudah usang ditinggalkan diganti dengan cara atau peralatan baru yang lebih modern dan lebih mudah digunakan oleh masyarakat tersebut. Poin kedua yaitu modernisasi. Modernisasi di sini banyak membawa dampak perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah usaha manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu kebutuhan manusia yang paling berkembang pesat adalah kebutuhan teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini berkembang sangat pesat saat ini. Komunikasi ini tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Setiap masyarakat di dunia bebas untuk melakukan komunikasi dan mengirim pesan satu dengan yang lainnya. Kita lanjut ke subtema 2 yaitu benda angkasa luar dan rahasianya. Materi IPS di subtema 2 ini yaitu modernisasi dan dampak-dampak dari modernisasi tersebut. Sudah kita ketahui pengertian dari modernisasi di sini adalah transformasi atau perubahan masyarakat dari keadaan yang tradisional menuju masyarakat yang lebih modern dan maju. Adapun dampak-dampak dari modernisasi ini dibagi menjadi 2 yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif dari modernisasi di sini yaitu merupakan 1. Perubahan tata nilai dan sikap, 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 3. Tingkat kehidupan yang lebih baik lagi. Adapun dampak negatif dari modernisasi di sini yaitu 1. Pola hidup konsumtif, 2. Sikap individualistik, 3. Gaya hidup kebarat-baratan, 4. Kesenjangan sosial, dan yang terakhir yaitu berkembangnya kriminalitas. Kita lanjut ke subtema terakhir yaitu subtema 3 tokoh dan penjelajah luar angkasa. Materi PS di sini yaitu perkembangan alat transportasi darat. Perkembangan zaman atau alat transportasi masa kini telah menunjukkan kemajuan yang pesat dan baik. Transportasi darat, air dan udara, sarana dan prasarana transportasi semakin lengkap dan baik. Sarana transportasi modern berupa alat angkut seperti sepeda motor, mobil, kereta api, kapal dan pesawat terbang. Prasarana transportasi adalah penunjang kelancaran pengangkutan antara lain yaitu jalan, jembatan, terminal, stasiun, lapangan terbang, dan pelabuhan. Dari transportasi dan sarana transportasi di sini semakin berkembangnya zaman semakin maju perkembangan dari transportasi dan sarana transportasi di dunia. Sekian yang dapat saya jelaskan dari tema 4. Terima kasih.